kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan eksponen ya, masih ada hubungannya dengan yang video sebelumnya. Oke, silakan disaksikan dan selamat belajar. Oke, sekarang kita akan masuk dulu ke ketentuannya dulu ya. Sebelum kita mengerjakan soal, kita buat dulu kesimpulannya ya. Dari fungsi eksponen yang kemarin kalian sudah gambar ya, kalau kalian perhatikan contoh gambar-gambar kalian, saat fungsinya itu 3 pangkat X dikurangi 2 ya, kira-kira gambarnya bagaimana ya, gambar grafiknya. Nah, kalian bisa lihat, nanti kalian bisa cocokkan dengan gambarnya ya. Saat A nya ya, saat basis kan saya punya fungsinya A pangkat X, saat basisnya itu lebih dari 1, maka grafiknya, gambarnya itu akan monoton. Monoton apa? Kalau kalian lihat di gambarnya, monoton naik. Nah, kalau kalian lihat, jadi grafiknya terus ke atas, itu namanya monoton naik ya. Itu saat A-nya lebih besar dari 1. Kalau A-nya lebih besar dari 1, terus pertidaksamaannya A pangkat Fx kurang dari sama dengan, apakah harus kurang dari sama dengan? Tidak, kalau kurang dari saja juga boleh. Jadi yang masuk ke pertidaksamaan ini bisa kurang dari sama dengan atau kurang dari saja ya. A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka dia akan berlaku Fx kurang dari sama dengan Gx ya. Saat basisnya sudah sama, bentuk pertidaksamaannya begini, dan saat A lebih besar dari 1 ya, saat basisnya lebih besar dari 1, maka nanti ngerjakannya pakai ini, Fx kurang dari sama dengan Gx ya. Nah, sekarang kalau yang A lebih besar dari 1 juga, kan tadi monoton naik, masih sama kan, karena sama-sama A lebih besar dari 1 ya. Tapi yang ini bedanya di tanda pertidaksamaan. Jika A pangkat Fx-nya lebih besar sama dengan A pangkat Gx, maka akan berlaku Fx lebih besar sama dengan Gx ya. Jadi kalau di sini nanti lebih besar saja, di sini juga lebih besar saja, tidak menggunakan sama dengan ya. Sesuaikan dengan soalnya. Oke, sekarang yang ini, yang bawahnya. Nah, yang bawahnya ini, ini saat basisnya di antara 0 sampai 1 ya, antara 0 sampai 1. Kalau yang ini tadi monoton naik, berarti yang ini monoton turun ya. Kalau kalian bingung monoton turun itu grafiknya berarti selalu turun, kalian cek di gambar kalian ya, di fungsi eksponen ya. Saat A nya lebih dari 0 dan A nya kurang dari 1, dia akan monoton turun. Nah, pertidaksamaannya saat basisnya sudah sama, A pangkat Fx kurang dari sama dengan A pangkat Gx, maka akan berlaku Fx lebih besar atau sama dengan Gx ya. Nah, nanti kita lihat apa bedanya ya, terakhir saja. Oke, sekarang yang ini juga sama, A-nya lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Monotonnya monoton turun ya, sama seperti yang di sini atasnya. Nah, tapi ini tanda pertidaksamaannya, saat ini lebih besar ya. Kalau ini yang tadi saat ini kurang dari, maka ini jadi lebih besar. Nah, kalau yang ini saat ini lebih besar, maka Fx-nya akan kurang dari sama dengan Gx. Nah, kalian amati dulu ya dari keempat ini, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kalian perhatikan, saat A-nya lebih besar dari 1, apapun tanda pertidaksamaannya, nanti Fx, Gx-nya mengikuti tanda pertidaksamaan ya. Jadi kalau ini lebih besar, lebih kecil, ini juga lebih kecil ya saat masuk ke penyelesaiannya. Nah, kalau yang ini, kalau A-nya di antara 0 sampai 1 ya, saat di sini lebih kecil, maka nanti menyelesaikannya pakai lebih besar. Jadi kebalikannya ya. Kalau ini sama dengan soalnya, kalau yang ini kebalikannya ya, hati-hati. Oke, sudah bisa melihat perbedaannya? Oke, kalau begitu sekarang
kita coba langsung ya ke contoh soal biar lebih paham. Oke. Sekarang saya ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama. Saya punya 49 pangkat 3x dikurangi 4 lebih dari 7 pangkat x kuadrat. Ya, oke. Nah, dilihat ya, kalau mau menyelesaikan, basisnya harus dibuat sama dulu, harus A sama A ya, ruas kiri dan kanannya harus sama. Nah, maka ini juga diubah dulu, karena ini 7, maka ini juga dibuat 7 ya. 7 pangkat 2 lebih dari 7x kuadrat. Nah, pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikalikan. 7 pangkat 6x dikurangi 8 lebih besar 7x kuadrat. Nah, sekarang dilihat basisnya berapa di sini? A-nya sama dengan 7 ya, A-nya sama dengan 7, maka dari itu A-nya lebih besar dari 1 ya kan, 7 lebih besar dari 1, maka dari itu dia monoton naik. Betul ya, monoton naik. Sip. Kalau monoton naik, tanda pertidaksamaannya sama ya, mengikuti soalnya, tidak berkebalikan. Diingat-ingat, kalau monoton naik tanda pertidaknya sama. Karena ini berarti basisnya sudah sama, berarti kita langsung masuk ke fx lebih besar dari gx. Berarti 6x dikurangi 8 lebih besar dari x kuadrat ya. Jadi kalau di sini ada sama dengan, ini pakai sama dengan. Kalau tidak ada ya seperti ini ya. Oke, kita jadikan satu ruas karena ada kuadrat di sini, berarti min x kuadrat ditambah 6x dikurangi 8 lebih besar dari 0 ya. Minnya saya mau hilangkan Bu, boleh, biar enak memfaktorkannya. Dikalikan negatif 1 kedua ruas, jadi x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8, tanda pertidaksamaan kalau dikalikan negatif 1 jadi kurang dari ya, berkebalikan. Nah, kalau ada seperti ini berarti kan harus memfaktorkan. Ingat, kalau ada memfaktorkan pada pertidaksamaan berarti kita butuh pembuat 0 Pn ya. Langsung ya, yuk difaktorkan. Berarti ini x dikurangi 4 x dikurangi 2, maka x dikurangi 4 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 4, atau x dikurangi 2 sama dengan 0, maka x nya sama dengan 2. Oke, sudah Bu, begini aja? Belum dong, ini kan pertidaksamaan, berarti butuh garis bilangan. Sih, butuh garis bilangan ya. Saya lanjutkan di sini ya. Buat garis bilangannya dulu. 2, 4, intervalnya terbuka, kita uji titik. Saya pakai x sama dengan 0, saya masukkan ke sini, ke yang terakhir ya, pemfaktoran aja. 0 dikurangi 4 itu negatif 4, 0 dikurangi 2 itu negatif 2, berarti hasilnya positif ya, positif 8, maaf, positif 8 ya. Berarti ini positif, negatif, positif. Yang dilihat bukan yang atas tapi yang terakhir kali ya, sebelum pemfaktoran. Berarti ini yang diminta adalah kurang dari, berarti yang ini yang diarsir. Oke, jadi selesaiannya adalah x nya lebih dari 2 dan kurang dari 4. Oke, sip. Sudah Bu jawabannya? Sudah, ini aja jawabannya. Sekarang biar kalian lebih percaya benerkah itu jawabannya, kita coba cek kembali ya. Cek kembalinya ke dalam soal. Saya cek kembali. Cek kembali. Nah, coba saya ambil, kan selesainya ini 2 sampai 4. Saya ambil x-nya sama dengan 3. Masukkan ke dalam soal. Ke sini aja ya, yang sudah basisnya sama ya. 7 6 dikali 3, berapa 6 kali 3? 18 dikurangi 8 lebih besar dari 7 3 pangkat 2, berarti ini 9.
7 pangkat 10 lebih besar dari 7 pangkat 9. Wah, benar ya, ini benar. Sudah pasti benar dong. Nah, betul kan? Maka X sama dengan 3, maka dari sini merupakan selesaiannya. Coba saya ambil satu yang tidak kita arsir ya. Saya coba ambil X sama dengan 1. 7 pangkat 6 dikurangi 8 lebih besar dari 7 pangkat 1. Ini 7 pangkat negatif 2 lebih besar dari 7 pangkat 1. Benar kah? Tidak dong, salah Bu, salah. Nah, makanya ini tidak kita ambil sebagai selesaian. Maka selesaiannya hanya yang di sini ya. Apakah harus ada Bu cek kembalinya? Tidak perlu. Kalau kalian mau silahkan ya. Kalau kalian tidak sudah percaya, saya percaya kok Bu dengan jawaban saya, langsung saja begini sampai di sini boleh ya. Ini hanya untuk kalian ketahui saja. Oke, bisa ya. Kita coba soal berikutnya ya. Nomor 2, saya punya 6/7 pangkat 4x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 4 kurang dari sama dengan 6/7 pangkat 12x ditambah 4. Oke, nah ya, ini bentuknya pecahan, tapi hati-hati loh ya, tidak semua pecahan itu kurang dari 1 ya. Kalau saya cuma mau mengingatkan kalian aja ya, mungkin ada yang sudah paham, ada yang masih lupa ya. Kalau saya punya 3/4, apakah 3/4 ini kurang dari 1 atau lebih dari 1? Jarang ngelihatnya kan. Kalau saya pakai garis bilangan, saya mulai dari 0 sampai 1. Karena ini penyebutnya 4, berarti kan 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 atau sama dengan 1. Nah, karena 3/4 ini ada di sebelah kirinya 1, maka 3/4 ini lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 ya. Itu begitu melihatnya, karena semakin ke kiri kan batasnya antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kalau saya punya 4/3, kita coba buat garis bilangannya. Ada 0 sampai 1 begini ya. Karena penyebutnya per 3, berarti di sini 1/3, 2/3. Nah, 3/3 berarti kan sama dengan 1, sedangkan 4/3-nya itu ada di sebelah kanannya. Berarti ini lebih besar dari 1 ya. Jadi yang mau saya tekankan adalah tidak semua pecahan itu adalah kurang dari 1 dan lebih besar dari 0. Kalau kondisinya seperti ini ya, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka dia pasti lebih besar dari 1. Tapi kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, maka dia pasti kurang dari 1. Oke? Ya. Oke, kalau begitu sekarang kita masuk kembali ke soalnya ya, nomor 2. 6/7 bla bla bla, ini kalian baca sendiri ya. Yang pertama mau dilihat adalah basisnya dulu. Basisnya di sini adalah A-nya sama dengan 6/7. Kebetulan kan sudah sama ya, tidak perlu diubah lagi. 6/7 berarti dia basisnya kurang dari 1, tapi lebih besar dari 0. Maka dari itu dia monoton turun. Kalau monoton turun, ingat nanti berkebalikan. Kalau ini kurang dari, maka kita bisa langsung masuk ke penyelesaiannya ya. 4x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 4. Karena monoton turun, maka tanda pertidaksamanya berkebalikan ya. 12x ditambah 4. Nah, sekarang jadikan satu ruas. 4x pangkat 3 dikurangi 8x kuadrat ditambah 4 kurangi 12x dikurangi 4 lebih besar sama dengan 0. 4x pangkat 3 ini jadi negatif 8x kuadrat dikurangi 12x, yang ini habis, lebih besar sama dengan 0. Oke.
Nah, ini semua ada X-nya ya. X yang paling kecil adalah X pangkat 1, berarti kita langsung aja ke pembuat 0. Ini kebetulan kelipatan 4 ya, saya keluarkan juga 4-nya. 4X dalam kurung ini X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Saya langsung ke PN ya. Nah, masih ada X kuadrat, berarti harus difaktorkan lagi. 4X berarti yang ini jadi X dikurangi 3 X ditambah 1, maka 4X sama dengan 0, X nya maka sama dengan 0, atau X dikurangi 3 sama dengan 0, X nya sama dengan 3, X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. Oke, sip. Kalau sudah berarti buat garis bilangan ya, jangan lupa garis bilangannya diurutkan negatif 1, 0, 3, interval tertutup ya, interval tertutup. Oke, kita uji titik. Saya ambil X nya sama dengan 10, saya masukkan ke sini. 4 kali 10 40, 10 dikurangi 3, 10 ditambah 1. Ini positif dikalikan positif dikalikan positif, hasilnya bilangan positif ya. Ini berarti positif negatif negatif ya. Yang diminta lebih besar sama dengan 0 yang terakhir kali ya, berarti yang ini. Jadi selesainya adalah X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 0, atau X nya lebih besar sama dengan 3. Oke, bisa? Ya, sip. Ya, oke, kita lanjut. Yang ini udah paham ya, jadi basisnya dulu dilihat, pastikan dia monoton turun atau naik, baru mengerjakannya seperti biasa ya. Harus pakai garis bilangan karena ini pertidaksamaan ya, tidak bisa di terawang-terawang, harus ada uji titik juga ya, harus ada. Oke, kita masuk ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya, kalau saya punya nomor 3 1/4 pangkat 1 per X plus 1. Waduh Bu, pangkatnya kok juga pecahan. Lebih besar sama dengan 1/8 pangkat 2 per 2 dikurangi X. Nah, beda ya, berarti harus dibuat jadi per 2 ya. Saya akan menjelaskan dengan 2 cara. Kalian mau kerjakan pakai yang mana nantinya terserah, asal bisa. Jangan, kalau yang ini tadi 6/7 ini tidak bisa dikerjakan dengan 2 cara, cukup dengan cara yang ini saja. Kalau yang ini bisa dengan 2 cara karena ini 1 per ya, 1 per ya. Jadi yang tidak bisa jangan dipaksakan ya, sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik ya. Oke, sekarang kita coba dengan cara yang pertama dulu. Cara ke-1. Cara yang ke-1 adalah kita ubah dulu basisnya jadi 1, kan ini 1/4. 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti kita buat jadi 1 itu kan, kalau ini 2 pangkat 2, 1 itu kan juga bisa dibuat jadi 1 pangkat 2. Nah, jadinya kelihatan toh bentuknya sudahan. Nah, lebih besar sama dengan yang ini. 8 itu 2 pangkat 3. Nah, ini juga bisa buat 1 pangkat 3. 2 per 2. Nah, sudah. Pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal dikalikan. Jadi kan ini nulisnya sebenarnya kan bisa begini. Dikalikan 1 per X plus 1 lebih besar sama dengan 1/2 pangkat 3 dikalikan 2 per 2 dikurangi X. Dikalikan ya, saya kasih kurung gini aja deh biar kalian tidak bingung.
Nah, dah. Berarti ini jadinya 1/2 pangkat 2 per X plus 1 lebih besar sama dengan 1/2 pangkat 6/2 dikurangi X. Ya, basisnya sudah sama. Dilihat A-nya itu setengah. A-nya setengah berarti di antara 0 sampai 1, maka dia monoton turun. Betul, monoton turun. Kalau monoton turun berarti tandanya berubah, berarti jadi 2 per X ditambah 1 kurang dari sama dengan 6/2 dikurangi X. Nah, kalau begitu, kalau begini ya tidak boleh dikalikan silang ya, tidak boleh karena ini pertidaksamaan, maka kita harus buat jadi satu ruas. Jadinya 2 per X ditambah 1 dikurangi 6/2 dikurangi X kurang dari sama dengan 0. Kita samakan penyebutnya, berarti ini X plus 1. Biarkan seperti ini aja yang bawahnya, yang ini jadi 2 dikurangi 6. Nah, karena ada pengurangan berarti harus dikalikan dulu, berarti ini jadi 4 dikurangi 2X dikurangi 6X dikurangi 6. Yang bawahnya biarkan saja karena bentuknya sudah perkalian, yaitu pemfaktoran ya. Nah, ini berapa ini? Negatif 8X negatif 2. Oke. Nah, masih ingat kalau ada pecahan begini, ada variabel di penyebut, berarti ini termasuk pertidaksamaan rasional. Ya, oke, berarti ada PN dan HK. Berarti min 8X dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti negatif 8X sama dengan 2. Saya lanjutkan di sebelahnya ya. Berarti X-nya sama dengan negatif 1/4. Nah, ini PN-nya. Sekarang HK-nya. HK-nya sudah ini, berarti langsung ya X plus 1 2 dikurangi X sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1 atau X-nya sama dengan 2. Nah, kalau begini sudah, berarti kita uji titik. Garis bilangan, gambar dulu garis bilangannya di sini deh. Ada 3, ingat HK intervalnya selalu terbuka, PN intervalnya mengikuti soalnya ya. Kita urutkan dari min 1, min 1/4, 2. Nah, sekarang kita tentukan intervalnya. Negatif 1 itu kan berasal di HK, maka intervalnya itu adalah terbuka. Negatif 1/4 itu berasal dari PN, PN itu intervalnya selalu mengikuti soal, maka tertutup. 2-nya terbuka karena HK juga ya. Kalau sudah, kita sekarang uji titik, kita ambil X-nya sama dengan 0, maka didapat hasilnya merupakan bilangan negatif. Nah, kita tandai di garis bilangannya. Kalau sudah, kita arsir yang diinginkan. Yang diinginkan adalah kurang dari, berarti negatif. Nah, didapat seperti ini. Jadi jawabannya X kurang dari negatif 1 atau X-nya lebih besar sama dengan negatif 1/4 dan kurang dari 2 ya. Ini intervalnya yang ini terbuka karena ini terbuka di gambarnya. Oke, sudah paham ya yang cara yang pertama? Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengerjakan di cara yang kedua ya, menggunakan cara yang kedua. Nanti kalian bisa lihat bedanya apa, gampangnya yang mana terserah kalian ya, mau pakai yang mana. Oke, kita masuk ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua, ini soalnya seperti ini. Ini kan ada 1/2 pangkat 2. Nah, ada 1/2 pangkat 3. Kita bisa ubah jadi bentuk pangkat negatif. Jadi, nanti 2 pangkat negatif 2 pangkat 1 per X plus 1 lebih besar sama dengan 2 pangkat negatif 3. Nah, ya, saya bisa dong, sip.
Kalau sudah, karena ini depannya kan 1, jadi tidak bermasalah ya. Kalau ini sudah sama semua pangkatnya, ini sudah 2 pangkat negatif 2, ini sudah 2 pangkat negatif 3, kita tinggal lanjutkan ke tahap berikutnya. 2 pangkat negatif 2 per X plus 1 lebih besar sama dengan 2 pangkat negatif 6 per 2 dikurangi X. Nah, kita lihat basisnya. Basisnya A sama dengan 2. Kalau A sama dengan 2, berarti A nya lebih besar dari 1. Kalau lebih besar dari 1, maka dia monoton. Monoton naik. Iya, sip. Kalau monoton naik berarti tandanya tetap ya pertidaksamaannya. Nah, beda ya dengan yang tadi. Yang tadi itu monoton turun, karena bentuknya kurang dari 1. Oke, maka dari itu min 2 per X ditambah 1 lebih besar sama dengan ini. Kita jadikan satu ruas, jadi negatif 2 per X ditambah 1 ditambah, karena ini kurang ya, dikurang, nah ini pindah ruas jadi ditambah. Nah, kita samakan penyebutnya. Ini jadi negatif 2 dikali 2 dikurang X ditambah 6 dikali X tambah 1 lebih besar sama dengan 0. Ya, saya lanjutkan di sebelahnya. Negatif 2 kali 2 negatif 4 ditambah 2X ditambah 6X ditambah 6. Nah, oke, nah sudah dihitung. 8X ditambah 2 per X plus 1. Sip, bisa ya. Ingat, berarti harus pakai pena K, sama kayak tadi ya. 8X ditambah 2 sama dengan 0, 8X sama dengan negatif 2, maka X nya sama dengan negatif 2 per 8 atau negatif 1/4 ya. Maka HK-nya sama dengan X plus 1 dikali 2 dikurangi X sama dengan 0, X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 2. Berarti tinggal buat garis bilangan. Sip, diurutkan dari yang terkecil. Negatif 1 itu berasal dari HK, maka intervalnya terbuka. Negatif 1/4 dari PN mengikuti soal, yaitu tertutup. 2-nya terbuka. Oke, uji titik. Saya ambil X-nya sama dengan 0, masukkan ke sini ya. Yang terakhir kali berarti 0 tambah 2, 2 per 0 tambah 1, 1, 2 dikurangi 0, 2. Hasilnya merupakan bilangan positif ya. 0-nya di sini. Ini positif, ini negatif, negatif, positif. Yang diminta adalah lebih besar dari 0, maka yang ini. Oke, nah tinggal kita buat jadinya. Sudah selesai loh. Jadi selesainya X kurang dari negatif 1 atau X nya lebih besar sama dengan negatif 1/4 dan kurang dari 2. Bisa? Bisa kan? Kita lihat ya, sama yang ini. Sama nggak ya Bu? Kira-kira? Sama dong ya, harus sama ya. Nah, jadi kalian bisa buat jadi pangkat negatif atau buat seperti ini dalam bentuk pecahan. Monotonnya berbeda, memang ini turun, yang ini naik, yang ini garis bilangannya juga berbeda ya. Ini min, ini plus, sama salah ya. Yang penting konsepnya dan cara mengerjakannya betul. Oke? Bisa? Sambil memahami ya, silakan dikerjakan latihan soalnya, dilihat di RBK. Kalau kebingungan segeralah bertanya. Oke? Selamat mengerjakan dan selamat belajar. Tuhan memberkati. Dadah.